Jadi tadi ya yang pertama, kualitas makanan tentu itu harus diperhatikan ya. Kualitas makanan, kualitas minuman itu tentu harus diperhatikan karena dari makanan, dari minuman yang kita konsumsi itu tadi akan menghasilkan qi atau menghasilkan energi yang nanti akan, kalau sudah jadi energi makanan minuman tadi, dia akan dipertemukan dengan energi dari udara, kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Asal Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, gimana Mas, kita mau sharing-sharing apa nih? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana makanan, minuman, dan yang terpenting udara itu kok kenapa bisa menjadi hal yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup kita. Gimana itu penjelasannya Mas? Jadi kita setiap hari itu kan makan, minum, kalau bernapas setiap saat, ya kan? Nah, makanan dan minuman yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu kan nanti berpengaruh terhadap fisiologis kerja tubuh kita. Contoh, Wita tadi pagi sarapan apa? Sarapan roti. Sarapan roti ya. Roti yang Wita makan itu nanti kan nutrisinya akan diolah dicerna oleh pencernaan ya, oleh pencernaan kita. Kemudian nutrisinya akan dipakai oleh tubuh untuk beraktivitas ya. Jadi Wita bisa beraktivitas sehari-hari, Wita bisa berpikir, Wita bisa ya melakukan hal aktivitas. Nah, itu berasal dari nutrisi dari makanan atau minuman yang Wita konsumsi. Nah, gitu. Tetapi kalau ini menurut kedokteran timur, kalau dalam kedokteran timur itu makanan dan minuman itu dia itu memiliki kriteria-kriteria sendiri. Jadi ada makanan yang paling cocok bagi tubuh kita, ada yang dia kurang cocok bagi tubuh kita. Oke. Nah, misal gini ya. Kalau di Islam kan ada gini, di Islam itu tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan dari hewan-hewan buas, ya karena nanti kalau kita makan makanan dari hewan-hewan buas itu, kalau menurut sudut pandang timur itu nanti sifat kebuasannya itu bisa nular ke kita. Jadi kan kita itu makan, misal katakanlah makan daging-dagingan ya. Kalau secara TCM itu mengkonsumsi terlalu banyak daging-dagingan itu membuat tubuh secara qi, secara energi itu panas. Jadi kalau di dalam pengobatan timur itu dikenal istilahnya qi. Qi itu energi. Nah, energi itu didapat dari makanan, minuman yang kita konsumsi. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Misal kita konsumsi makanan-makanan tadi ya, misalnya dari karnivor ya, kita misal terlalu banyak makan daging-dagingan ya, itu nanti qi-nya itu cenderung panas. Nah, sebaliknya kalau kita makan makanan yang cenderung dingin, makan makanan dingin itu bukan secara suhu ya, tetapi secara energi. Contoh misal kayak buah-buahan, sayur-sayuran, itu adalah makan makanan yang secara energi itu dingin. Nah, kalau kita makan makanan yang itu, yang secara energi itu dingin tadi, nanti energi yang masuk ke kita juga energi yang dingin. Nah, tetapi pertanyaannya kan gini, lalu yang baik yang mana ya? Yang panas atau yang dingin? Ya harus seimbang. Karena kita pernah nggak lihat konsep yin yang gitu. Nah, dalam tubuh kita itu semacam itu. Jadi harus ada keseimbangan. Untuk kita bisa sehat, untuk kita bisa beraktivitas dengan baik, ya, dengan baik tanpa ada gangguan, itu harus ada keseimbangan antara yin yang. Jadi ya kalau secara sederhana itu kalau kita konsumsi makanan ya makanannya harus seimbang ya. Seimbangnya itu antara ada proteinnya ya, kemudian ada vitaminnya, ada karbonya dan seterusnya. Ada seratnya ya. Ya, ada seratnya dan seterusnya. Ya, jadi gizi seimbang semacam itu. Nah, lalu
gini, makanan dan minuman yang kita konsumsi tadi, ya kan kita misal katakanlah tadi pagi makan pecel ya. Nah, pecel yang dimakan tadi itu kan dikunyah oleh di mulut, kemudian masuk ke dalam lambung, dicerna itu. Nah, nutrisinya itu sebelum nutrisi itu dialirkan ke seluruh tubuh, ya sebelum nutrisi dialirkan ke seluruh tubuh itu ada udara itu nanti akan bergabung dengan atau dengan energi makanan tadi, baru bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi misal Wita tadi makan roti ya, roti yang Wita makan itu dicerna dulu, kemudian kan ada energinya itu. Nah, sebelum energi dari roti tadi itu dialirkan ke seluruh tubuh, itu energi tadi itu harus berpasangan dengan udara. Nah, energi dari makanan dan energi dari udara tadi menyatu, nanti membentuk energi yang siap untuk dialirkan ke jantung, dialirkan ke paru, dialirkan ke sistem pencernaan, dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi di sini selain makanan dan minuman, udara itu juga sangat penting. Jadi udara itu adalah unsur yang sangat penting untuk kualitas Qi atau energi dalam tubuh kita. Oke, udara itu yang dimaksud berarti pernafasan ya? Iya, udara yang kita oksigen itu sangat penting. Nah, karena udara itu sangat penting, jadi dia kayak ya istilah sebut saja kayak katalis lah gitu. Maka kualitas udara yang masuk di tubuh kita itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas energi secara keseluruhan. Oke. Nah, jadi tadi ya yang pertama, kualitas makanan tentu itu harus diperhatikan ya. Kualitas makanan, kualitas minuman itu tentu harus diperhatikan karena dari makanan, dari minuman yang kita konsumsi itu tadi akan menghasilkan Qi atau menghasilkan energi yang nanti akan, kalau sudah jadi energi makanan minuman tadi, dia akan dipertemukan dengan energi dari udara, kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya energi dari makanan dan minuman tadi juga penting. Makanya bagi kita ya harus bijak memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi. Intinya ketika makanan itu kalau dia semakin jauh dari wujud aslinya, maka Qi-nya, energinya itu semakin kurang bagus. Jadi contoh ya, misal katakanlah ubi itu kalau misal Wita baru ngambil itu, baru ambil dari panen gitu ya, itu dicuci lalu direbus, dimakan. Itu kan tidak terlalu banyak proses, ya kan? Tidak terlalu banyak proses. Jadi dari ubi langsung dicuci, kemudian direbus, dikonsumsi. Ada proses tapi tidak terlalu panjang. Itu Qi-nya atau energinya masih sangat bagus. Ya masih sangat banyak. Nah, tapi kalau ubi nanti dibersihkan, kemudian dipanaskan, ya, kemudian dihancurkan, kemudian nanti dibentuk jadi olahan lagi ya, misal dibentuk brownies dari ubi misalnya ya. Itu tentu secara energi tidak lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Ketika ubi hanya ubi dari panen terus direbus terus dimakan. Nah, itu energinya lebih tinggi daripada yang sudah menjadi brownies ubi tadi. Nah, ya itu semua makanan begitu. Nanti sayur juga demikian ya. Misal sayur itu habis beli dari pasar, kemudian langsung dimasak, dikonsumsi, itu tentu berbeda dari sayur yang sudah mungkin dimasak jadi digoreng jadi keripik dan masih diawetkan, dan itu tentu energinya berbeda. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Makanya gini, ya sesekali kalau kita mau makan makanan olahan itu nggak masalah, ya tidak apa-apa. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tubuh kita itu butuh keseimbangan. Keseimbangan itu real food. Nah, kalau istilahnya sekarang real food ya. Jadi makanan yang asli ya. Ya mungkin itu bisa didapat dari salad mungkin, atau ya cuma tadi tetap diolah, tetapi prosesnya jangan terlalu panjang gitu. Kemudian minuman ya, dari minumannya juga harus kita perhatikan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang sifatnya manis, kemudian bersoda ya, dan banyak pengawetnya. Itu ya boleh, tetapi dibatasi. Tetap tubuh kita itu membutuhkan
air putih yang cukup untuk keberlangsungan prosesnya. Jadi makanan dan minuman tadi kita harus perhatikan. Nah, yang ketiga adalah udara. Karena tadi makanan dan minuman ketika setelah diproses, dicerna, nanti menghasilkan energi. Energinya itu harus dipertemukan dengan udara, baru bisa dialirkan ke seluruh tubuh energinya ya. Nah, makanya energi dari udara ini harus benar-benar berkualitas. Nah, lalu bagaimana caranya supaya udara yang kita hirup ini berkualitas ya? Kalau kita makan itu kan kita makan sehari berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali lah mentok-mentoknya, itu sudah kekenyangan mungkin kalau 3 kali ya. Nah, kita makan ya 2-3 kali. Seandainya kita nggak makan, misal kepekso kita seharian nggak ada makanan, misal sehari nggak makan kan ya bisa, walaupun lemes nanti tubuhnya ya. Nah, minum pun juga demikian. Tetapi kalau napas kita tahan beberapa menit saja kita sudah nggak kuat ya. Makanya kalau ada di buku-buku TCM itu dikatakan bahwa energi udara itu energi murni. Jadi energi kehidupan secara langsung itu ya energi udara itu. Makanya kita harus benar-benar perbaiki kualitas udara yang kita hirup. Nah, kalau secara kualitas itu ditentukan dengan lingkungan. Ya kan? Ya tentu kalau kita tinggal di daerah yang lingkungannya itu udaranya bersih, tidak banyak polusi, tentu kualitasnya lebih bagus ya. Lebih baik daripada udara mungkin katakanlah di tengah perkotaan yang asap kendaraan terlalu banyak, asap pabrik terlalu tinggi polutannya dan seterusnya. Ya, itu tentu jauh tidak berkualitas dibandingkan dengan udara mungkin yang di lereng-lereng pegunungan, itu tentu kualitas udaranya lebih bagus ya. Nah, tetapi kalau semacam itu kan kita tidak bisa milih ya. Iya kan? Ya sesekali mungkin kita mau pergi ke daerah pegunungan untuk menghirup udara lebih segar, ya mungkin bisa. Nah, tetapi kalau kita memang tinggalnya di perkotaan, ya kan nggak ada opsi lain, kita nggak bisa memilih ya. Nah, itu secara kualitas. Tetapi kita bisa memperbaiki cara kita bernapas. Karena cara kita bernapas itu juga menentukan kualitas udara yang nanti akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, dari cara bernapas. Kalau kualitas udara, ya kita nggak bisa milih ya. Kalau sudah ditakdir di lingkungan yang udaranya sejuk, ya sudah, itu jatahnya. Tetapi kalau kita di lingkungan perkotaan, ya ditakdir dengan udara dengan sedikit banyak polutan dari asap dan sebagainya, ya sudah harus kita terima semacam itu, kita jalani. Tetapi kita bisa memilih untuk lebih meningkatkan kualitas oksigenasi kita, yaitu dengan cara memperbaiki napas. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan ya, bahwa bernapas yang benar adalah napas menggunakan hidung. Kemudian gunakan otot diafragma secara lambat, sedikit, dan dalam. Nah, kalau mudahnya gimana sih Mas? Ini di komentar itu kan banyak bertanya gitu. Jadi secara gampangnya bagaimana Mas? Karena saya beberapa kali mengikuti pernapasan malah ada yang perutnya kram, ada yang pusing, kepalanya pusing ya, muncul sensasi pusing, kemudian ada yang gelir ya, dan seterusnya. Bagaimana? Kalau belum bisa tekniknya, jadi kalau belum bisa tekniknya secara benar, cukup menyadari napasnya. Karena ketika napas kita itu kita sadari, jadi ketika Wita bernapas itu disadari, otomatis napasnya nanti lebih lambat. Jadi sadari itu maksudnya Wita sadar kalau sedang bernapas itu loh. Nah, saya tarik napas ini. Nah, ini saya menghembuskan napas gitu. Cukup menyadari itu, otomatis nanti napasnya akan jauh lebih lambat. Nah, ya syukur-syukur kalau teman-teman bisa mempraktikkan napas lambat sedikit dan dalam itu insya Allah hasilnya akan jauh lebih efektif. Ya, apalagi dengan kualitas udara yang bagus, kemudian kita bisa bernapas dengan teknik-teknik yang semacam itu nanti hasilnya akan mengoptimalkan mengoptimalkan kualitas Ci udara, jadi energi dari udara. Jadi nanti ketika kita sudah bisa memperbaiki pola makan kita,
makan dan minum kita bisa memilih makanan dan minuman yang baik secara energi, nanti akan diolah menjadi energi, kemudian akan disatukan dengan energi udara yang kualitasnya juga baik, ya. Maka produknya tadi akan dialirkan ke jantung. Jantung itu rumahnya sen. Kalau istilahnya di TCM itu rumahnya sen. Sen itu jiwa, pikiran. Nah, jadi kalau energi dari makanan, minuman, dari udara itu bagus, nanti dia akan dialirkan ke sen, dialirkan ke jantung, sehingga bisa memberikan kualitas pikiran kita menjadi lebih jernih. Jadi, ya kita sesekali kan, kadang kalau sedang capek, sedang banyak pikiran, yang pikirannya kadang semrawut, kemerungsung, dan lain sebagainya. Itu bisa kita perbaiki dengan cara memperbaiki tadi, makan, minum, napas. Ya, perbaiki makan, minum, dan napasnya. Jadi perhatikan kualitas makanan minumannya, kemudian cara makan minumnya diperhatikan, kemudian perhatikan kualitas udaranya kalau memang bisa diusahakan, tetapi yang jelas bisa diusahakan adalah cara bernapas. Nah, itu tetap bisa kita usahakan dan bisa kita latih dimanapun dan kapanpun itu. Nah, kalau indikator-indikator tadi sudah kita benar-benar perhatikan, insya Allah nanti energi yang masuk ke jantung, rumahnya sen tadi, akan baik, akan optimal, sehingga bisa mengoptimalkan pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran kita bisa lebih jernih, memutuskan atau menetapkan pilihan itu bisa lebih jernih, ya, dan seterusnya. Makanya ya tadi sekali lagi, kalau kualitas energi itu bisa kita usahakan. Jadi ya itu bukan berarti terus kita harus pasrah, ya pasrah itu maksudnya pasrah, tetapi kita tetap ikhtiar gitu. Nah, selain ke jantung, energi atau hasil olahan makanan, minuman, dan udara tadi itu juga mengalir ke paru, mengalir ke ginjal, mengalir ke seluruh organ pencernaan, dan mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, maka ini bisa dicoba dulu ya bagi teman-teman mungkin ya. Teman-teman YouTube bisa mencobanya. Coba dipraktekkan 1 minggu atau minimal 1 bulan lah. Coba dipraktekkan 1 bulan itu. Coba kalau bisa diusahakan makan makanan yang lebih dekat ke sumber aslinya. Jadi jangan terlalu banyak olahannya. Ya, jadi coba dikurangi dulu makanan-makanan fast food itu. Ya, karena kalau makanan fast food itu ya, tadi ya, bukan berarti tidak boleh, ya sesekali boleh, tapi kalau terlalu sering, dia itu kualitas kualitas energinya itu kosong. Ya memang dia memberikan sensasi atau rasa kenyang itu betul, tapi secara energi dia lemah. Nah, makanya sangat penting itu ya, sekali kita coba makan makanan real food. Karena kalau kita nggak pernah latih untuk makan makanan real food, kita sering makanannya fast food terus, nanti nggak doyan kalau kita diminta untuk makan makanan yang asli. Nah, kurang lebih gitu. Iya, jadi mungkin dari kita itu seringnya menganggap yang penting itu asupannya itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Terus kayak kita udah makan ini yuk, kita udah mencoba menjaga makanan kita, menjaga minuman kita, tapi kok rasanya masih kurang seger, kurang fit kayak gitu ya. Nah, mungkin boleh dicoba untuk pernafasannya itu. Nah, itu kenapa coba? Kok kan merasa gini, misal kita merasa saya sudah menjaga kok menu makanan saya, Mas, saya sudah jaga, saya sudah makan sayuran dan seterusnya itu. Kenapa kok masih saja entah mungkin kolesterolnya masih naik, kemudian gula darahnya masih naik dan seterusnya. Itu bisa jadi ya hipotesis terbesarnya, dugaan terbesarnya adalah faktor napasnya yang belum benar. Jadi kalau misal gini, contoh misal kita makan makanan real food nih, misal makan sayur, suka sayur nggak? Suka. Ya anggap aja nggak suka lah ya ini. Contohnya ini misal kita nggak suka sayur nih, kita nggak suka sayur, tapi kita lihat tren, wah makan sayur bisa membuat kulit menjadi putih dan halus misalnya. Wah ini bisa membuat kulit putih dan lembut ini. Wah, cobalah tak makan sayur. Wita makan sayur itu bukan atas landasan suka, bukan atas landasan seneng, bener-bener seneng, tapi karena ada faktor eksternalnya. Pengen kulitnya putih, pengen kulitnya lebih halus.
makan kan tidak dengan penuh sukacita ya. Makan kan sedikit rodok kepeksa. Ya kan? Waduh, ora enak tapi gak apa-apa. Demi gitu. Ketika makan tidak dengan rasa sukacita itu tadi, itu secara tubuh ya. Tubuh itu responnya tidak menerima tapi menolak. Ketika tubuh itu responnya sudah menolak, maka energi walaupun itu tadi bagus ya, energi dari makanan dan minumannya itu akan tertolak. Tetap kualitas energinya akan turun. Karena energi itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Ya, kalau energi itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Jadi kalau emosinya sudah buruk, sudah nggak baik, terhadap makanan tadi emosinya, maka nanti akan mempengaruhi energi dari makanan tadi. Dan otomatis ketika kita makan tidak dengan penuh sukacita, napas kita nanti menjadi tidak teratur. Mungkin cepet-cepet ya, kan cepet-cepet, wah biar cepet habis, sekarang nggak enak rasanya, mungkin hambar itu, makan sayur hambar, tak makan yang cepet biar cepet habis. Nah, ketika makan dengan kondisi semacam itu, nanti napas itu akan menjadi lebih cepat. Ketika napasnya menjadi lebih cepat, maka prosesnya tadi, proses penyatuan antara qi atau energi dari makanan dan minuman dan energi dari udara tadi tidak sempurna. Sehingga kualitas qi gabungan itu tadi, kualitas energi gabungan tadi, ketika dialirkan ke jantung, ketika dialirkan ke pencernaan, ketika dialirkan ke ginjal dan seterusnya, juga tidak energi yang benar-benar baik. Gitu. Nah, itu faktor penyebabnya mungkin dari udara, dari cara kita bernapas. Dari cara kita bernapas. Tapi bukan berarti maksudnya tadi kan yang penting itu kan asupan makan, minum dan udara. Bukan berarti ketika kita pas makan terus sambil kita atur pernafasannya itu nggak begitulah ya. Bukan. Jadi gini, maksudnya makan secara nikmat, jadi benar-benar dinikmati gitu loh. Jadi dinikmati itu tidak tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, otomatis napas kita itu cepat nanti. Karena gini, kita makan itu tanpa kita tergesa-gesa pun itu, dia itu pasti meningkatkan denyut jantung. Sudah meningkatkan loh itu. Kita makan dengan rileks itu juga nanti sedikit banyak denyut jantung kita meningkat. Apalagi kalau kita makan itu terburu-buru. Nah, paling ideal lagi kalau sebelum makan itu kita perhatikan makanannya. Diamati. Ya, diamati misalnya ini piring ya, ini ada menu, ini ikan, ini sayur, ini nasi misalnya. Diamati dulu. Sambil mengamati ini ya 3-5 kali sempatkan tarikan napas ya. Sempatkan 3-5 kali tarikan napas. Jadi tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Sebelum kita menikmati rasanya, kita nikmati dulu sensasi aromanya. Nah, dengan cara semacam itu nanti tubuh itu akan siap-siap, lambung itu siap-siap. Dia nanti akan menyiapkan enzim yang dipersiapkan untuk mencerna makanan ini. Jadi pencernaan akan lebih optimal. Kemudian kita awali dengan bernapas tadi, sehingga saraf otonom, cabang saraf otonom parasimpatik itu dia akan bersiap, dia akan teraktivasi. Kalau sistem saraf parasimpatik aktif, nanti pencernaan berjalan secara optimal, sehingga pencernaan nanti bisa maksimal. Jadi maksudnya gitu. Jadi tidak terus kita nyuap sambil narik nafas dalam, enggak susah itu ya, enggak bisa. Nanti malah bisa kesedak ya kalau semacam itu ya. Ya gitu. Jadi ketika makan itu yang penting kita menikmati, rileks, enggak tergesa-gesa. Mungkin kita bisa atur nafasnya juga setelah makannya. Iya, setelah makan bisa. Jadi melambatkan napas setelah makan itu bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah. Jadi membantu menurunkan insulin spike, lonjakan insulin. Jadi supaya kan kalau kita makan, terutama kalau kita makannya karbo ya, kalau kita makan makanannya karbo banyak gula itu otomatis kan insulinnya nanti melonjak ya, gula darahnya melonjak itu. Nah supaya tidak terlalu melonjak, kita bisa bantu dengan melambatkan napas. Itu sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi nggak cuma setelah makan juga, tapi setiap saat atau sehari minimal
10 menit atau 30 menit gitu lah ya. Betul. Nafas kita. Jadi latihan napas itu kan ada batasnya. Iya, oke. Harus sering-sering dilatih. Kenapa harus sering-sering dilatih? Karena kalau kita sering melatihnya, nanti napas kita secara otomatis itu akan menjadi napas yang lambat. Akan lebih lambat dan otomatis menggunakan napas diafragma. Kita coba, kalau sudah terbiasa menggunakan napas diafragma, nanti disuruh napas dada susah toh. Nah, itu. Coba dulu sebelum latihan napas diafragma, mesti kecenderungannya napas dada. Kalau disuruh napas diafragma mesti susah. Kram atau kadang napasnya masih dada, masih diafragma, masih dada, masih campuran. Iya. Oke, terima kasih Mas Dika. Sharing-sharingnya kali ini sangat bermanfaat. Lagi-lagi coba diperhatikan, kecuali makanan dan minuman, tapi ternyata pernafasan itu juga penting untuk asupan kita, untuk menambah energi kita, kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.